Sabar. Yang pertama, pengertian sabar dan macam-macamnya. Pengertian sabar berarti tahan ketika menderita, tidak lekas marah, tidak lekas patah hati, dan tidak lekas putus asa. Manusia dalam hidup akan senantiasa mengalami ujian dan cobaan. Di dalam pemecahannya dibutuhkan kesabaran. Macam-macam sabar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, sabar itu ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang dialaminya, yaitu berupa berbagai hal yang menyakitkan dan gangguan yang timbul di luar kekuasaan manusia ataupun yang berasal dari orang lain. Perintah bersabar. Yang pertama, sabar sebagai sebab meraih kemuliaan dan keselamatan. Sabar adalah sebab untuk bisa mendapatkan berbagai kebaikan dan menolak berbagai keburukan. Allah menjadikan sabar dan yakin sebagai sebab untuk mencapai kedudukan tertinggi, yaitu kepemimpinan dalam hal agama. Kemudian, yang kedua, sabar dalam ketaatan. Yang ketiga, sabar dan kemenangan. Dampak positif dari sabar. Orang yang bersikap sabar akan memperoleh dampak positif, yaitu tidak menyakiti orang lain, menjaga hubungan baik sesama Allah dan sesama manusia, serta menolong pekerjaan kita. Sabar juga memiliki bentuk dan contoh perilaku, yaitu sebagai seorang muslim, kita harus mengenali bentuk-bentuk dan contoh perilaku sabar, yaitu yang pertama, sabar dalam hal belajar untuk meraih cita-cita dan harapan. Kemudian sabar ketika diejek oleh teman-teman. Kita tidak boleh merasa dendam kepada teman-teman yang mengejek kita, karena kesabaran akan membawa hasil yang positif. Yang ketiga, tidak mudah emosi atau marah. Yang keempat, tidak tergesa-gesa. Yang kelima, menerima segala sesuatu dengan kepala dingin. Tidak boleh dengan kepala yang keras. Kemudian yang keenam, tidak mudah menyalahkan orang lain. Kemudian selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, sabar dan tabah dalam belajar. Pengertian syukur. Syukur merupakan salah satu refleksi dari sikap tawakal. Pengertian kata syukur secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu sakaro yaskuru sukron, yang artinya berterima kasih. Kemudian menurut istilah, artinya adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Adapun cara bersyukur menurut Islam ialah memanfaatkan karunia tersebut sesuai dengan petunjuk Islam. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Pentingnya untuk bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah merupakan suatu bentuk akhlak mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji kepada hambanya yang bersyukur untuk memberikan tambahan nikmat. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab terhadap hambanya jika mereka ingkar janji terhadap nikmat. Hal tersebut ditegaskan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam Quran surat Al-Ibrahim ayat 7, yang artinya, jika kamu bersyukur pasti bertambahlah nikmatku untukmu, dan bila kamu kufur maka sesungguhnya siksaku amat pedih. Dampak positif dari syukur. Yang pertama, mendapatkan jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dijauhkan dari azab dan siksa Allah. Yang ketiga, memperoleh kekuasaan batin, ketentraman, dan terhindar dari rasa takut seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surat An-Nahl ayat 112. Kemudian yang terakhir, terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat. Bentuk dan contoh perilaku syukur. Sebagai seorang muslim, kita harus mengenali bentuk-bentuk dan contoh perilaku syukur. Yang pertama,
Selalu mengucapkan hamdalah atau terima kasih setiap kali menerima nikmat. Yang kedua, menggunakan apa yang diberikan sesuai dengan kehendak pemberinya. Yang ketiga, menjaga dan merawat dengan baik apa yang telah diberikan. Yang keempat, terakhir, menyisihkan sebagian harta kita untuk infak dan sedekah. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ingat selalu tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker saat keluar rumah, dan selalu menjaga mobilitas serta makan makanan yang bergizi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.